wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aina Jahra Nurfatania di Toxic Talk Show Semanci. Oke, baik, kali ini SMA Negeri 1 Cikidang sedang mengadakan P5 ya, dengan tema kearifan lokal. Di hari spesial ini kita juga kedatangan tamu spesial ya, dengan Bapak Cece Sunardi ya Pak. Bapak sudah kali keberapa nih Bapak berkunjung ke SMA Negeri 1 Cikidang? Ini kedua kali. Kedua kali. Kapan Bapak terakhir kali ke sini? Terakhir kali ke sini waktu itu ada acara rapat ya. Rapat wali murid. Sejak Bapak terakhir kali ke sini, Bapak melihat gak sih perubahan di SMA 1 Cikidang? Perubahannya sangat luar biasa gitu ya. Banyak yang berubah. Pas awal ke sini melihat sekolahnya ada yang belum selesai gitu ya. Ternyata pas kesini lagi hari ini ternyata udah banyak yang berubah. Kalau kata orang Sunda mah pangling lah gitu ya. Iya. Menurut Bapak SMA Negeri 1 Cikidang ini kayak gimana sih Pak? Ini udah bagus menurut saya. Dengar cerita dari dulu itu saudara saya yang masuk ke sini dulu SMA Cikidang gini-gini, sekarang udah kemajuannya udah sangat pesat gitu ya, dari tahun ke tahun itu udah luar biasa. Sebelumnya Pak, saya pengen tahu nih Pak, kan Bapak sudah jadi pelatih atlet ya Pak. Ya. Sejak kapan sih Bapak berkecimpung di dunia atlet, baik di dunia atlet maupun di dunia pelatih arung jeram Pak? Kalau untuk di dunia atlet, saya masuk ikutnya di tahun 2007 sampai sekarang gitu ya. Kalau untuk di pelatih itu pertama kali ikut di tahun 2017 dan kemarin terakhir di tahun 2022. Kan Bapak punya anak nih ya Pak, namanya Fatan ya? Iya. Ya. Gimana sih perasaan Bapak sebagai seorang ayah dan sekaligus seorang pelatih buat Fatan? Bangga pasti gitu ya, karena sebagai orang tua melihat anaknya sukses, berkarir gitu ya, sangat bangga dan terharu lah. Oke, baik Pak, luar biasa sekali berarti ya Pak. Suka duka Bapak selama berkecimpung di dunia arung jeram nih Pak? Kalau suka duka di kecimpung dunia arung jeram, kalau arung jeram kan sama kompetisi itu beda ya. Ya. Nah, kalau arung jeram kita hanya membawa pengunjung. Gimana caranya pengunjung itu biar seneng gitu ya. Nah, kita layani dengan maksimal. Apa yang diperlukan dengan pengunjung kita siapkan, kita layani gitu ya. Kalau di dunia kompetisi suka dukanya apa Pak? Kalau di dunia kompetisi suka dukanya udah pasti pertama itu ya, lelah, capek, udah pasti gitu ya. Waktu juga udah banyak yang terbuang. Itu ya dari keatletan. Terus lagi kalau untuk dari pelatih itu udah pasti kita harus sabar menghadapi anak-anak didiknya gitu ya. Karena tidak ada yang bisa sukses untuk anak-anaknya selain kesabaran dari seorang pimpinannya gitu. Mengenai P5 ini sekarang ya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengambil tema kearifan lokal ini Pak? Diulang? Tanggapan Bapak mengenai P5 yang mengambil tema kearifan lokal ini? P5 ini kalau menurut saya gitu ya, ini sangat bagus karena untuk pertama pengembangan ilmu anak didik gitu ya. Dari segi masuk ke kampung gitu ya, ke perusahaan gitu, jadi ada pengalaman lah buat mereka gitu, terutama buat anak-anak sekolah. Jadi ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Dampak yang diberikan atau ada gak sih perubahan dari anak Bapak setelah melaksanakan P5 ini? Dampak perubahannya ada ya, dari anak saya gitu.
Awalnya mungkin dia tidak tahu dengan P5 ini apa, terus lagi berkunjung ke perusahaan itu seperti apa gitu ya. Akhirnya dia tahu gitu. Oh, perusahaan itu seperti ini gitu. Oh, P5 itu seperti ini gitu. Tapi yang saya lihat itu ada perubahannya sih dari anak saya. Jadi lebih banyak dampak positifnya ya Pak? Ya. Memperluas pengetahuan, wawasan gitu ya? Ya. Ya Pak. Bapak sebagai seorang atlet sekaligus pelatih arung jeram, apa harapan Bapak terkait P5 yang mengambil tema kearifan lokal? Harapan saya itu untuk kedepannya gitu ya. Pertama dari dukungan dari sekolah, udah luar biasa gitu ya. Sekarang juga udah dukungannya luar biasa. Mungkin untuk kedepannya kalau misalkan ada program lagi untuk mendidik atlet maupun dari mewakili kabupaten manapun juga, dukungannya harus lebih dari inilah gitu ya. Lebih hebat lagi, ya, lebih besar lagi mungkin ya Pak. Oke, mungkin Pak cukup sekian yang bisa saya tanyakan ke Bapak gitu. Tapi sebelum saya beranjak, ada dari pihak kesiswaan yang mau ngobrol sama Bapak ya tadi ya. Ya, oke. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.